udah ada makanan, mending aku makan aja sekalian ngetes. Bener nggak? Masakan Lala nggak enak. Tapi ini lumayan banyak sih, nggak sedikit. Ih, enak kok masakan Lala. Malah enak banget. Aku aja nggak bisa masak seenak ini. Abis ini aku mau langsung tidur ngantuk. Wah, nanti teman kakak mau dateng. Main ke rumah kamu siapin ya. Makanan, masa ada tamu nggak ada makanan? Ingatlah, hamil itu nggak boleh males. Males nanti kamu susah melahirkan. Harus banyak gerak biar mudah melahirkan. Kan sebentar lagi kamu lahiran. Dengerin kalau orang tua ngomong. Itu juga nanti lantai kamu bersihin ya. Malu dong ada tamu rumah kotor. Nanti malah nggak selera makan lagi gara-gara rumah kotor. Oh iyalah, kamu masak makanan berat aja. Nasi juga sama lauknya. Kakak ada. Lihat ikan di kulkas, masak ikan juga ya. Kamu mau kemana lah? Kerjaan rumah udah beres semua kan? Baju kamu udah kamu cuci kan? Kakak risih. Lihat baju kamu itu di kamar mandi. Nggak kamu cuci-cuci. Aku mau beli makan, Kak. Soalnya udah nggak sanggup lagi kalau harus masak lagi, capek, Kak. Sekali-kali jajan keluar sambil menikmati suasana sore. Jarang-jarang aku keluar. Loh Hal, apa kabar? Udah lama aku nggak lihat kamu, ternyata kamu beneran hamil lah. Wah, alhamdulillah, setelah sekian lama ya lah, tumben kamu keluar jajan, lah mana suami kamu? Hehe. Iya, Mei. Kangen jajan aku. Suamiku lagi dinas keluar kota, Mei. Kemungkinan malam ini baru pulang, atau paling lama besok. Iya nih, aku jarang keluar. Apalagi semenjak hamil. Tambah jarang keluar. Biasanya kalau keluar sama suami, baru ini keluar sendiri. Suntuk juga di rumah. Apalagi ada kakak ipar di rumah. Jadi agak segan di rumah sendiri. Oh, ada kakak ipar kamu di rumah ya lah? Itulah kamu jarang keluar rumah. Pasti kamu nggak tahu kan kamu digosipin. Udah meluas kemana-mana loh lah gosip tentang kamu, makanya sekali-kali kamu keluar biar tahu. Tapi karena aku kenal kamu, aku nggak percaya sih gosip-gosip begitu. Kamu tahu nggak katanya kamu manja, masak cuma sedikit dan masakan kamu juga nggak enak, terus nggak mau bersosialisasi, ditambah kata kakak iparmu juga kamu pemalas, manja, nggak bisa apa-apa taunya cuma nyuruh-nyuruh. Loh kamu kenapa lah? Ayo kita ke rumah sakit. Lala, kenapa Mei? Kok bisa pingsan dan masuk rumah sakit gini? Kalau kata dokter Lala kelelahan dan kekurangan nutrisi di. Jadi tadi sore ceritanya aku ketemu Lala di lapak street food yang di lapangan itu. Jadi aku samperin Lala, belum lama kami ngobrol, tiba-tiba Lala mual-mual dan lemes, jadi aku bawa ke sini. Mendingan kamu tanya dokter langsung deh di. Dokter, gimana keadaan istri saya? Kandungannya apakah baik-baik saja? Menurut hasil pemeriksaan, keadaan istri Bapak baik-baik saja, kandungan juga baik-baik saja. Hanya saja istri Bapak terdeteksi kekurangan nutrisi dan terlalu kerja. Ya, ibu hamil memang bagus, banyak gerak, akan tetapi tidak boleh sampai kelelahan, Pak. Dan juga tolong berikan makanan yang sehat. Apapun yang dia mau makan, berikan selama itu makanan sehat.
Dan lagi, istrinya diperhatikan gerakannya, Pak. Jika memang sudah berlebihan, disuruh istirahat saja. Ini saya resepkan vitamin untuk pemulihan, nanti Bapak tebus di bagian obat-obatan. Dion, aku pamit pulang dulu ya, nanti suamiku nyariin lagi. Iya Mei, makasih ya Mei, kamu udah bawa Lala ke sini. Nggak tahu deh kalau nggak ketemu kamu. Bibi udah bangun. Bibi kenapa kok bisa sampai pingsan gini? Kemana Kak Farah, kok nggak minta tolong Kak Farah? Baby cerita dong kamu kenapa? Baru aku tinggal 3 hari udah masuk rumah sakit aja. Untung boleh pulang malam ini juga nggak rawat inap. Dari tadi kamu diam aja, cerita dong Beb. Jelasin ke aku kok bisa-bisanya kamu sampai kekurangan nutrisi. Padahal udah aku stok ikan udang, telur dan lain-lain. Terus di kebun halaman juga banyak stok sayuran. Apa Kak Farah nggak masakin kamu makanan? Terus dokter bilang kamu kelelahan, kok bisa? Kan aku udah bilang kamu jangan kerjain apapun. Kan ada Kak Farah. Kan aku udah bayar Kak Farah. Hani, aku nggak tahu ya kamu percaya nggaknya sama aku. Ada dan nggak ada Kak Farah sama aja. Semua tetap aku yang kerjain. Kak Farah kadang nggak di rumah. Meski di rumah pun, dia ajak tetangga aku disuruh masak makanan untuk mereka. Dan bebersih rumah aku capek, Hani. Tapi tiap kali aku bilang ke Kak Farah, aku capek. Kak Farah selalu bilang ibu hamil nggak boleh manja, harus banyak gerak. Jangan banyak alasan dengerin kalau orang tua ngomong. Nanti kalau kamu nggak banyak gerak, kamu susah melahirkan. Dan parahnya lagi, Kak Farah dan tetangga kita gosipin aku. Dan udah menyebar, katanya aku manja, malas cuma bisa nyuruh. Masakanku nggak enak dan banyak lagi. Padahal semua aku yang kerjakan. Yang masakin Kak Farah makanan pun aku. Malah aku nggak kebagian makanan. Setiap masak selalu dihabiskan. Kan aku capek, Hani. Masak berkali-kali, belum lagi harus nyuci, beberes, siram tanaman, dan urus bebek ayam, dan